Untukmu Boyolali, aku mengabdi. Boyolali, kota kecil di kaki Gunung Merapi dan Merbabu, memiliki kekayaan sumber daya alam dan masyarakat yang masih menjunjung tinggi adat budayanya. Seorang putra daerah lahir dari bapak bernama Wardoyo yang berprofesi sebagai guru dan ibu Raden Nganten Sudiatin, dibesarkan dari keluarga sederhana. Dia berkesempatan melanjutkan kuliah di jurusan Sastra Prancis Universitas Gadjah Mada. Dialah Seno Samudro. Lulus kuliah, Seno bekerja di Konjen Marseille, Prancis. Dia juga menjadi kontributor di sejumlah media. Pengalamannya bergaul di lingkungan internasional, berkeliling dunia, membuka matanya bahwa Boyolali bisa menjadi daerah maju. Dua kota kecil, Evian-les-Bains dan Aix-en-Provence, menginspirasinya. Ia ingin Boyolali kelak menjadi kota kecil yang seksi. Cita-citaku adalah cerita lugas tentang tanah kita, akan kubangun mercusuar kebanggaan, dan jikalau perlu, akan kupindahkan taman surga yang akan menghiasi kebanggaan itu. Sabdo Pandito Ratu, kuwi janjiku. Setelah 13 tahun bekerja di Perancis, Seno memutuskan pulang ke Boyolali. Dia mengawali pengabdiannya menjadi wakil bupati. Tahun 2010, Seno Samudro dilantik menjadi bupati. Boyolali Pro Investasi adalah visi untuk membawa kabupaten ini menjadi daerah unggul. Dengan kebijakan pelayanan perizinan terpadu satu pintu dan memangkas 33 peraturan daerah menjadi 3, hal ini menarik para investor untuk menanamkan modalnya. Untuk pertama kalinya, Boyolali memperoleh predikat wajar tanpa pengecualian hingga 9 kali berturut-turut. Pada tahun 2019, Boyolali dinobatkan sebagai daerah anti korupsi terbaik se-Indonesia. Ini membuktikan mampu menjaga integritas, profesionalisme, dan bebas korupsi. Untuk mewujudkan pelayanan yang lebih efektif kepada masyarakat, dibangunlah Kompleks Perkantoran Terpadu. Keistimewaan kompleks perkantoran ini dilengkapi dengan 5 tempat ibadah yang menunjukkan Boyolali menjunjung tinggi pluralisme dan toleransi. Dalam pemerintahannya, Seno Samudro menerima berbagai penghargaan. Non-cash transaction atau transaksi non-tunai adalah kebijakan strategis untuk menekan penyimpangan, meningkatkan akuntabilitas dan efektivitas pengelolaan APBD. Untuk mendukung Boyolali sebagai lumbung pangan nasional, lahan pertanian teknis dilarang dialihfungsikan untuk peruntukan lain. Dengan menekan porsi belanja pegawai hingga 48% dari total nilai APBD, Pemkab Boyolali dapat memaksimalkan penggunaan anggaran untuk infrastruktur dan belanja publik lainnya. Pembangunan di berbagai sektor telah dilakukan, dari sektor pendidikan, kesehatan, sosial, budaya, dan sektor ekonomi yang dapat mendorong peningkatan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat. Beberapa wujud nyata pembangunan di Boyolali adalah revitalisasi 44 pasar tradisional, infrastruktur jalan sepanjang ribuan kilometer, program Satu Desa Satu Embung. Program pengiriman duta seni pelajar ke luar negeri bertujuan untuk membuka wawasan luas tentang pergaulan internasional yang akan menjadi sebuah investasi bagi Boyolali di masa depan. Program Smart City menjadi salah satu program unggulan untuk membuka gerbang menuju era digitalisasi. Dengan jargon Boyolali nyaman dikunjungi, nyaman ditinggali untuk everybody, maka dibangunlah berbagai ikon dan ruang terbuka hijau di sejumlah tempat. Tepat di jantung kota Boyolali terdapat Simpang Siaga, berdiri dengan gagah patung Arjuna Wijaya di tengahnya. Lembu Soro atau Sapi Dekem adalah patung sapi raksasa yang menjadi ikon kebanggaan masyarakat Boyolali sebagai kota susu. Terinspirasi dengan Museum Louvre Prancis, Museum R. Hamong Wardoyo dibangun berkonsep futuristik, berisi koleksi sejarah, pengetahuan, dan budaya Boyolali. Untuk menyediakan ruang publik yang representatif, dibangunlah alun-alun kidul dan alun-alun lor. Megah, bangunan berbentuk kubah ini mampu menampung 4.000 orang dan bisa difungsikan untuk convention hall, konser musik, hingga olahraga.
Fasilitas olahraga berupa sirkuit dibangun dengan lintasan sepanjang 1,3 km untuk mewadahi para pehobi balap. Stadion sepak bola bertaraf internasional berkapasitas 12.000 penonton dibangun di daerah Paras Cepogo bernama Stadion Kebogiro. Dibangunlah Kebun Raya Indrokilo, merupakan tempat konservasi ribuan tanaman dan pohon langka yang dimanfaatkan untuk penelitian, wisata, edukasi, dan penyediaan ruang terbuka hijau. Inilah Seno Samudro, pemimpin visioner dengan pemikiran-pemikirannya 100 tahun ke depan. Alhamdulillah, tugas saya sebagai bupati sudah rampung. Saya jadi manusia yang bebas, merdeka dalam berpikir, berjiwa merdeka, dan bertindak merdeka. Inilah wujud pengabdian untuk rakyat Boyolali. Kelak, aku hanya ingin dikenang bahwa ada Bupati Boyolali bernama Den Bagus Sengarso Seno Samudro. Saktenane aku ora ngapusi, isih tresno Boyolali. Salam peace.